Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, pemerintah menargetkan rasio kewirausahaan mencapai 3,95% di tahun 2024. Sebagai pendorong, Kementerian Koperasi dan UKM terus berupaya untuk merumuskan kebijakan strategis bagi UMKM dan bersinergi dengan semua aspek UKM. Lewat presidensi G20 Indonesia tahun 2022, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM terus mendorong terciptanya sinergi antar pihak terkait, mulai dari kementerian hingga lembaga, guna menjaga eksistensi koperasi dan UMKM dengan konsep terintegrasi agar dapat berdaya saing. Oleh karena itu, staf khusus Menteri Koperasi dan UKM Riza Damanik menyebutkan bahwa pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga terus memperkuat skema dan program untuk membantu pelaku koperasi dan UMKM. Adapun target rasio kewirausahaan mencapai 3,95% di tahun 2024, sebagaimana amanat dari terbitnya Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengembangan kewirausahaan nasional, di mana pada tahun 2020 rasio kewirausahaan baru mencapai 3,47%. Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Koperasi dan UKM menggulirkan program Patternpreneur dengan memfasilitasi sertifikat dukungan ekspor bagi UKM, sekolah ekspor, pelatihan UKM ekspor, pembiayaan ekspor, sistem informasi ekspor, pameran berskala internasional, jadwal pengiriman kontainer, serta kerjasama peningkatan ekspor lainnya. Ekspor yang lebih baik, atau kita sekarang sudah punya apa yang disebut dengan platform atau e-katalog ya. Nanti mungkin saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian ya. Kita ada namanya Semesta, ini satu katalog digital yang juga bisa dimanfaatkan sebagai bentuk sinergi nantinya. Bapak Ibu sekalian tinggal registrasi ke sana atau mendaftar di situ. Lalu nanti dengan sendirinya bisa memanfaatkan ekosistem tersebut untuk terhubung ke mitra-mitra strategis, atau bisa terhubung juga dengan sistem logistik yang lebih baik, atau bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang relevan, ya, atau juga bahkan bisa mendapatkan akses pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial, pemerintah membuka partisipasi berbagai pihak termasuk masyarakat. Selain itu, Kementerian Sosial juga melakukan kerjasama dengan kemitraan untuk menggalang dana demi mewujudkan kesejahteraan sosial. Sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan sosial, pemerintah terus meningkatkan partisipasi berbagai pihak. Salah satunya ialah Kementerian Sosial Republik Indonesia yang bekerja sama dengan kitabisa.com untuk berkolaborasi mengumpulkan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. Kolaborasi bersama itu diwujudkan dengan penyerahan bantuan untuk anak-anak berkebutuhan khusus di 2 rumah singgah yang ada di Jakarta Pusat dan Jakarta Utara oleh Mensos Tri Risma Harini dan CEO kitabisa.com Al-Fatih Timur. Selain bantuan dana, Kemensos juga memberikan bantuan lain seperti popok, kebutuhan gizi anak, susu, dan mainan. Hingga saat ini, kolaborasi antara Kemensos dan stakeholder terkait terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia. Saudara-saudara kita dari seluruh tanah air yang membutuhkan bantuan perawatan untuk bisa menumpang. Nah, hari ini kita memberikan 7 tambah 1 di sini 7. Itu kita temukan, kita assessment saat kita memberikan bantuan ke sini yang lalu. Nah, kemudian tadi di Jalan Kenari itu juga ada 1, ternyata juga banyak sekali anak yang belum kita assessment, sekarang sedang kita assessment. Mudah-mudahan nanti kita bisa juga banyak orang baik yang bisa membantu mereka yang membutuhkan. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan terus bekerja keras melakukan stabilisasi harga minyak goreng dengan penerapan kebijakan Domestic Market Obligation dan Domestic Price Obligation. Kebijakan tersebut dianggap mampu menghasilkan stok minyak goreng yang melimpah.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkapkan, penerapan kebijakan domestic market obligation dan domestic price obligation nyatanya mampu untuk menghasilkan stok minyak goreng yang dimiliki pemerintah cukup melimpah. Kemendak juga mengungkap soal temuan penimbunan yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk dijual ke luar negeri dengan harga yang berlaku di tingkat global. Penyalahgunaan ini pula turut menyebabkan terganggunya proses distribusi minyak goreng di pasaran. Lutfi juga menegaskan bahwa pihaknya akan memantau dan bertindak tegas bagi para penjual yang menawarkan minyak goreng melebihi harga eceran tertinggi yang ditetapkan. Minyak goreng ada barangnya, baik curah maupun kemasan. Permasalahannya hari ini Bapak dan Ibu, tidak ada satupun kios yang kita datangkan ini menjual sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditentukan oleh pemerintah. Meskipun barang yang sebenarnya mestinya dijual, ini suppliernya datang langsung minyaknya dijual dengan harga 10.500 dan seharusnya dijual di dalam ini tidak boleh lebih dari 11.500 kurang. Dan ini marginnya sudah cukup. Oleh sebab itu, pagi hari ini Pak Kepala, kita akan berkoordinasi dengan aparat hukum dan penyelidik pegawai negeri untuk memastikan bahwa tidak ada lagi orang yang menjual di atas harga eceran yang ditentukan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, ini yang terjadi diskrepensi antara retail modern dengan retail sederhana atau retail tradisional. Nah, karena retail tradisional ini harganya jauh lebih tinggi, jadi orang bisa ngantri di pasar modern, di retail modern, kemudian masuk ke retail sederhana, retail tradisional, dan menjual harga jauh lebih tinggi daripada yang ditentukan pemerintah. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena Kominfo Newsroom akan segera kembali.